the next session, we are going to have a second roundtable focused on financial services. And we're excited to have our customer FastPay and our partner Fortinet and another customer Toyota Astra Financial Services to join us. Without further ado, I'll pass the floor to Arthur, Business Development Lead Manager of Alibaba Cloud Indonesia. Over to you, Arthur. Right, thank you, Jessie. Halo semuanya, selamat siang dan terima kasih sudah datang di acara Scrubbing Center Launch Event oleh Alibaba Cloud Indonesia. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Arthur Renaldi, saya Business Development Manager di Alibaba Cloud Indonesia dan kita akan masuk ke sesi roundtable yang kedua ya. Kalau tadi kita lihat di bagian pertama yang sudah dimoderasi oleh Pak Budi Sekendar dan ada teman-teman dari BPPT, dari BSSN, dari AFI, bahkan dari Protergo ya, yang lebih berbicara mengenai cyber security threat dan juga kita lihat dari sisi regulasi. Jadi secara umum dari sisi regulasi. Maka sesi berikutnya ini kita akan juga berbicara lebih banyak lagi mengenai cyber security yang tentunya kita akan lihat ancaman-ancaman apa aja sih yang sekarang sedang terjadi dan dikhususkan untuk FSI atau Financial Services Industry. Nah, di roundtable sesi 2 ini bersama saya sudah ada 3 orang ya, ada 3 orang yang mungkin saya akan persilakan memperkenalkan diri satu persatu. Pertama ada Pak Ega, ada Pak Kurniawan, dan juga ada Pak Abi. Jadi mungkin saya persilakan waktu masing-masing dari bapak-bapak sekalian memperkenalkan diri. Saya mulai mungkin bisa dari Pak Ega. Ya, halo semua, saya Ega. Saya dari FastPay, Payment Gateway, yang bergerak di bidang penyedia layanan pembayaran based on Jakarta, dan senang diberi kesempatan untuk berbicara di sini untuk hari ini. Terima kasih semua. Baik, kalau mungkin bisa diberitahukan juga Pak Ega di FastPay ini role-nya sebagai apa gitu. Jadi bisa teman-teman bisa tahu ya bagi yang melihat acara ini. Oke, saya di FastPay sekarang sebagai section head dari sistem development. Jadi saya di bagian developer yang mengembangkan sistem untuk FastPay itu sendiri, baik sistem internal ataupun sistem yang dijual ke layanan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ega. Yang berikutnya saya mengundang Pak Abi. Pak Abi mungkin bisa memperkenalkan diri tadi ya, dari nama, kemudian role-nya sebagai apa, dan dari company apa. Boleh juga disampaikan sedikit company profile-nya Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Arthur. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Salam sehat sebelumnya. Nama saya Abidin Riyadi Abi, biasa dipanggil Abi atau Yadi. Saya dari PT Toyota Astra Finance. Jadi perusahaan kami adalah perusahaan penyedia layanan untuk financing untuk kendaraan roda 4 untuk brand Toyota, Daihatsu, dan Lexus. Perusahaan kami adalah joint venture dari Toyota Financial Services Jepang dan Astra International. Kami beroperasi saat ini di 37 kota di Indonesia dan fokus pada layanan pembiayaan mobil. Rasanya itu, Pak Arthur. Baik, terima kasih Pak Abi. Nanti sebelum kita masuk ke pertanyaan, yang terakhir nih Pak, the last but not the least ya biasanya. Nih Pak Kurniawan, silakan Pak Kurniawan memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi Pak Arthur, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan, sama saya Kurniawan Darmanto. Saya sebagai Head of Security Consultant Fortinet Indonesia. Fortinet Indonesia adalah salah satu cyber security company dan kita sudah eksis dari tahun 2010 ya untuk di Indonesia sendiri, tapi company-nya sendiri berdiri tahun 2000. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya Pak Arthur. Terima kasih Pak Kurniawan. Jadi kita, kalau tadi saya bilang ya, kita bicara regulasi di bagian pertama, bagian kedua ini kita benar-benar lihat dari pelaku industrinya, dan juga salah satunya adalah Pak Kurniawan dari Fortinet ya. Tadi ada FastPay untuk payment online, dan juga ada ini ya, untuk leasing dari Toyota Astra Finance. Di sini ada Pak Abi. Nah, saya akan masuk ke pertanyaan pertama nih, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin saya akan tunjukkan dulu pertama ini dari Pak Ega ya, Pak Ega dari FastPay. Ini kita lihat Pak ya, tadi sudah sempat dijelaskan secara umum tren-tren cyber security atau misalkan serangan cyber di Indonesia itu seperti apa. Kita sudah dengar beberapa kata-kata dan terutama adalah DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, sekarang kita mau bicara gini Pak Ega. Pertanyaannya adalah
Kalau pendapat Bapak sendiri nih, kira-kira tren serangan security, terutama di tahun ini atau akhir-akhir ini, dan kita mungkin bicara fokus ke DDoS, di industri keuangan itu seperti apa gitu? Mungkin Pak Eka bisa sharing? Oke, tentu kita berbicara tentang bisnis, baik itu skala kecil atau skala besar, tidak akan terhindarkan dari namanya serangan Pak ya pastinya. Apalagi ketika saya berperan di bidang keuangan, maka akan suatu hal yang sangat sensitif karena kita mengurusi tentang data-data konfidensial dari user, kemudian uang-uang yang mengalir itu tiap hari tentu jumlahnya besar dan itu juga sangat-sangat rentan untuk diserang. Nah, bukan denial juga kalau saya bilang company saya sendiri nggak pernah diserang, karena memang pasti pernah mengalami serangan-serangan itu, dan usaha-usaha itu ada terus, hampir bahkan setiap tahunnya itu pasti ada terus, dan mungkin udah bukan aib gitu kalau sistem down, kemudian customer kecewa, merchant kecewa gitu, udah ya susah untuk dihindari gitu, apalagi balik lagi tadi industrinya keuangan yang mana sangat mudah untuk diserang dan banyak hal yang bisa diambil dari industri-industri keuangan gitu sih Pak, kalau menurut saya. Oke, memang ini ya, sebenarnya kita nggak bicara langsung ke keuangan saja, tapi semua bidang atau semua industri tentunya tidak akan luput gitu dari serangan yang ada di serangan di ini ya, di ranah cyber, kita bisa bicara ranah cyber. Mungkin pertanyaan berikut saya ke Pak Abi kali Pak. Pak Abi dari TAF, gimana Pak? Kalau misalkan dilihat tren serangan cyber ya di Indonesia nih. Kalau kita bicara tadi sempat mungkin dari awal sesi atau dari awal launching event ini kita bicara mengenai DDoS gitu dan spesifik ke industri keuangan. Mungkin dari Pak Abi bisa share nih Pak pengalamannya kira-kira seperti apa sih yang Bapak lihat ya, pendapat Bapak gitu. Oke, Pak Arthur, mungkin saya bicara secara umum ya. Jadi di industri kami di financial services industry itu adalah industri yang memang sangat tergantung pada teknologi digital. Jadi salah satu competitive advantage dari financial service industry adalah di digital teknologinya, Pak. Baik itu yang menyangkut internal operational kami di internal, ataupun kita menyediakan layanan digital atau digital channel ke customer kami. Jadi rasanya sih kalau perusahaan finance tanpa digital teknologi itu nggak akan bisa menjadi pilihan buat customer. Itu satu sisi. Yang kedua, kami berada di bisnis retail. Dan juga kami juga melayani corporate customer. Artinya apa? Kami sangat expose. Jadi secara industri, itu adalah industri yang sangat tergantung dengan digital teknologi, pertama digital channel, yang kedua kami adalah perusahaan yang men-serve retail industry, artinya banyak sekali customer kami, retail kami maupun ada corporate juga. Dan di sisi lain, kebetulan kami kan membawa nama Toyota dan Astra, Pak ya, dua high brand yang apa ya punya jujur aja itu jadi salah satu target serangan para hacker, karena kalau bisa menyerang Toyota atau Astra ada satu kebanggaan buat mungkin para hacker. Jadi kami punya exposure yang tinggi Pak dari sisi industri maupun dari sisi DNA kami bagian dari Toyota maupun Astra. Nah, terus terang saya tidak memonitor secara detail mengenai DDoS misalnya, tapi saya percaya bahwa serangan DDoS ke entah itu website kami, apakah digital channel kami berupa mobile apps, ataukah apps yang lain, itu pasti tinggi. Karena kita tahu DDoS ini kan sesuatu yang sangat, saya bilang dari pemula-pemula yang baru belajar hacking sampai yang expert, itu mereka menggunakan DDoS untuk menyerang. Karena DDoS ini sesuatu yang relatif mudah sebenarnya. Banyak tools-nya, banyak metodenya gitu. Jadi saya tidak memonitor secara detail, saya kebetulan juga tidak lihat data kita, tapi saya believe bahwa serangan terhadap kami dalam DDoS ataupun serangan-serangan lain cukup banyak. Dan untuk itu makanya kita sangat concern mengenai information security. Bagaimana kita memprotek environment kita untuk jangan sampai kita menjadi korban. Karena ini bicara bukan cuma masalah bisa dari titik finansial kerugian finansial, tapi dari sisi lain juga reputasi kami juga yang harus kami jaga, Pak. Gitu kira-kira Pak Arthur.
Baik, terima kasih Pak Abi. Nah, pertanyaan selanjutnya saya mau tujukan ke Pak Kurniawan. Ini Pak Kurniawan sebagai penyedia jasa ini Pak ya untuk security ya. Nah, cyber security terutama. Nah, ini kalau kita lihat Pak, tadi kita sebenarnya lebih ini ya, mungkin pertanyaan agak sedikit ngawang ya, tapi kita berfokus kepada DDoS, kemudian di industri keuangan seperti apa. Nah, kalau pertanyaan kedua memang mungkin agak mirip-mirip, kita akan bicara juga serangan di industri keuangan, tapi mungkin kita perlu tahu nih Pak, apakah mungkin dari akhir atau pertengahan tahun 2020 kemarin sampai awal 2021 sekarang, kira-kira apa sih Pak top threat-nya nih? Kita ngomong top 10 ya, mungkin bisa dibilang tadi sempat disebutkan di sesi pertama ada malware gitu. Malware dan sempat-sempat kita dengar beberapa berita mengenai ransomware. Nah, mungkin untuk Pak Kurniawan bisa jelaskan nih Pak, kalau dari sudut pandang nih, dan mungkin terutama dari teman-teman Fortinet bisa, apakah sudah ada data atau memang pernah tahu, khususnya di Indonesia dan di bidang keuangan, apa sih yang menjadi top threat gitu, misalkan apa saja menjadi ancaman serangan cyber security sekarang ini, Pak. Silakan Pak Kurniawan. Terima kasih Pak Arthur. Jadi kalau dari Fortinet sendiri, sebenarnya Fortinet itu kita mempublish threat landscape report ya. Itu dulu kita publish itu quarterly, sekarang kita publish semesterly gitu ya. Jadi per 6 bulan sekali. Jadi dari kalau tadi Pak Arthur tanyakan dari tengah tahun kemarin sampai akhir tahun dengan situasi pandemik yang terjadi ya last year gitu ya. Dari si Fortinet sendiri untuk financial service secara global itu sebenarnya fokus terhadap attack-attack yang berhubungan dengan vulnerability di sisi content management system. Jadi itu sangat banyak sekali dan sangat mendominasi di financial service industry. Karena mungkin tadi seperti yang Pak Abidin juga sampaikan bahwa we need to go digital to serve our customer and to keep up the pace with the competition in industry gitu ya. Itu satu. Terus kemudian berhubungan dengan DDoS, tapi sebenarnya ini nggak explicitly kita mention di report kita mengenai apakah ini yang men-trigger DDoS-nya. Tapi kita lihat bahwa banyak IoT device itu juga terkena compromise. Nah, kalau kita tarik sedikit ke belakang di tahun mungkin 2017 atau 2016, 2015 itu sempat terkenal dengan serangan namanya Mirai bot attack gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat sebenarnya Mirai bot attack itu mereka memanfaatkan IoT atau device yang vulnerable di mana mereka mendeliver botnet yang dikontrol oleh command and control. Sehingga dari seluruh botnet yang berada di IoT device tersebut, ketika di-generate traffic-nya itu bisa menghasilkan DDoS attack yang cukup bisa dibilang the highest in our life gitu ya. Karena throughput-nya itu sampai di report ada yang bilang malah sampai mencapai 1 terabit per second. Bisa dibayangin kalau 1 terabit per second nge-DDoS ISP gitu ya. Mungkin ISP di Indonesia kayaknya cukup masif ya. Kalau 1 terabit saya rasa di kelas enterprise atau financial service industry tidak ada yang upstream downstream-nya itu bisa sampai 1 terabit per second gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu yang jadi korbannya adalah salah satu global DNS provider lah di luar Indonesia gitu. Nah, itu dari kacamata Fortinet Landscape Report. Tapi kalau saya sebagai konsultan secara general, saya melihat trennya juga berdasarkan beberapa report yang saya baca dari third party report, kemudian third party analis. Another thing yang sebenarnya juga jadi concern adalah tadi, bahwa ternyata DDoS itu salah satu attack yang masih digunakan untuk menyerang financial service industry, karena mudah untuk dilancarkan gitu ya, make it service unavailable, sehingga itu impact ke reputasi ataupun kelayanan dari financial service tersebut. Ujung-ujungnya sebenarnya ada 2 hal yang mereka mau achieve. Satu adalah brand damage, yang kedua adalah business disruption. Kemudian yang kedua ada lagi, saya baca bahwa banyak juga serangan tadi mungkin kalau dibahas di sesi pertama malware, tapi sebenarnya di sini yang saya mau lebih spesifik adalah ransomware. Nah, gimana ransomware ini di-deliver adalah mereka mencari tahu non-vulnerability dari application atau services yang dipublish ke publik, atau even mereka dapetin zero day vulnerability. Nah, itu somehow masih jadi tren dari tahun lalu, sampai even kita masih prediksi bahwa ini akan still trend
untuk attack financial and service industry dan industri-industri yang lain yang menggunakan service digital ke arah internet gitu ya. Kemudian yang terakhir yang saya juga lihat bahwa server side, jadi dalam hal ini attack ke aplikasi atau ke ranahnya penyedia financial service itu tetap menjadi sasaran low hanging fruit buat para hacker, tapi yang ini mungkin lebih advance yang dibutuhkan dibanding yang menyerang dengan DDoS attack, karena mereka butuh mengetahui bagaimana melakukan scripting, bagaimana melakukan pen testing, atau even bagaimana mereka bisa melakukan penyerangan yang berbasis API attack. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa di dunia financial service industry itu komunikasi based on API itu udah mulai umum ya, even di Indonesia saat ini. So kalau bisa dibilang sih sebenarnya dengan top cyber security threats yang saya tadi sudah sebutkan, ya sebenarnya dari financial service industry mungkin tadi Pak Ega atau Pak Abidin juga sudah punya strateginya in place, karena sebenarnya sekarang itu untuk melindungi serangan-serangan ini itu udah cukup common di financial service yang ada di Indonesia juga, karena ya yang mereka mau achieve adalah how to get the business by using the customer centric approach. Mungkin itu dari saya, Pak Arthur. Baik, Pak Kurniawan, terima kasih banget nih Pak. Boleh pertanyaan nih dari saya. Mungkin ini kan tadi disebutkan ada threat landscape report yang sebenarnya per semester disediakan oleh Fortinet. Ini disediakan untuk publik atau sebenarnya ada mekanisme apa nih supaya kita bisa juga dapatkan report ini, Pak? Oke, jadi reportnya free. Yang dibutuhkan adalah boleh dari sisi Bapak Ibu sekalian untuk register aja. Cukup googling itu ya, Fortinet Threat Landscape Report. Googling di situ kita hanya minta register. Setelah register, submit, akan dikirim linknya ke email Bapak Ibu sekalian yang mendaftarkan melalui website tersebut gitu. Nah dari situ langsung link tersebut bisa langsung download reportnya secara free. Baik. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Mungkin bisa dicoba juga. Nah, kalau tadi sudah disebutkan Pak Kurniawan, dari report bisa dilihat ada vulnerability dari content management system ya, mendominasi untuk FSI, kemudian secara general, kita lihat tetap ya, DDoS, dan untuk malware-nya spesifik ke ransomware, dan tadi yang lebih advance lagi ada di application layer. Pertanyaan saya berikutnya mungkin ke Pak Ega nih, Pak. Pak Ega dari VSP gitu ya, yang mungkin setiap harinya apakah benar gitu, mungkin bisa mengkonfirmasi apa yang sudah disebutkan tadi, top threat di security di bidang keuangan tadi sudah ada DDoS, ransomware, dan mungkin ke level application servernya. Kalau dari Pak Ega mungkin ada mau ditambahkan atau bisa jadi mengkonfirmasi, oh benar ternyata yang sudah disebutkan tadi itu juga yang kejadian sebenarnya sekarang ini. Silakan Pak Ega. Ya, jadi memang benar yang dibilang tadi, memang beberapa kali ada attack tentang DDoS, kemudian ransomware juga ada, tapi kebanyakan masih yang untuk di Fastpace sendiri, attack-attack yang datang itu masih kebanyakan tentang manipulasi data sih, kayak misal manipulasi data transaksi, amount-nya diubah atau flagging suksesnya dimanipulasi gitu, masih sebatas itu sih Pak yang paling sering usaha-usaha yang dilakukan gitu. Jadi itu masih sebatas di aplikasi dan kita dengan mudah bisa divalidasi sih sebenarnya. Jadi yang banyak lah gitu usaha-usaha kayak misal orang nggak pengen bayar tapi pengen pembayarannya sukses gitu, nggak pengen keluar uang tapi pengen belanjaannya ter-check out gitu sih, gampangnya begitu. Yang paling sering usaha-usaha yang masuk ke Fastpace gitu. Oke. Jadi bisa disebutkan juga bahwa selain tadi ya sebenarnya kalau bisa dibilang ini lebih ke ngakalin, Mbak ya, ngakalin sistem gitu, nyari celah, dan menurut saya nyari celah juga bisa dibilang sebagai mungkin bukan serangan ya, tapi lebih ke kita juga bicara apakah celah-celah yang seperti ini dari sisi aplikasi atau dari sistem sendiri kita bisa cover gitu, dan mungkin bisa dikaitkan juga dengan security. Nah, baik Pak Ega. Terima kasih untuk rapatnya, dan oke, saya lihat nih Pak Api ini udah unmute nih Pak. Mungkin dari Pak Api ingin menambahkan nih Pak, untuk mungkin dari sisi ini ya perspektifnya Pak Api dari TAF, kira-kira seperti apa Pak untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan mengenai top threat di Indonesia terutama di bidang keuangan. Silakan Pak Api.
Ya Pak, 100% agree dengan Pak Kurniawan lah. Memang Indonesia ini dari data yang statistik yang pernah saya baca, memang serangan cyber ini salah satu yang paling tinggi di Asia, bahkan mungkin salah satu yang paling tinggi di dunia juga. Terutama bukan cuma sekedar diserang, gitu. Penyerangnya juga banyak di kita ini. Tipe-tipe penyerang kita kan cukup luar biasa, bersaing lah sama orang-orang dari China, dari Eropa Timur mungkin. Jadi memang penyerangnya banyak dan biasanya yang diserang duluan ya internal, kecuali kalau lagi ada konflik dengan negara lain, tuh negara lain akan disikat juga tuh Pak. Tapi kalau lagi nggak ada konflik dengan negara-negara lain, internalnya luar biasa serangannya. Makanya kami sangat serius terhadap information security ini. Bahkan kita di Toyota, kita punya di Toyota headquarters di Texas, kita punya CISO Pak, Chief Information Security Officer. Yang mereka CISO ini dan organisasinya itu melakukan kontrol terhadap semua subsidiary company Toyota yang beroperasi di seluruh dunia. Jadi dari proses policy-nya, kemudian implementasi, kontrol, mereka lakukan semua. Jadi mereka misalnya bantu kita menyiapkan guidance dari policy, guidance dari standar, bahkan mereka sampai implement tools juga di perusahaan kita. Kalau saya boleh sebut sekedar brand, mungkin mereka implement Qualys, CrowdStrike, training, untuk SIEMs pakai IBM QRadar gitu. Jadi mereka support kita dengan berbagai tools untuk memproteksi kita. Dan bahkan mereka juga melakukan cyber security audit, plus setahun sekali minimal dilakukan penetration test, Pak. Mereka hire beberapa partner untuk melakukan penetration test di subsidiary company-nya untuk memastikan bahwa sistem kita cukup aman. Nah, makanya tadi kalau balik lagi tadi ke apa sih serangan yang paling banyak yang masuk ke kita di Toyota Astra Finance gitu. Pertama pasti malware, ransomware banyak gitu Pak. Virus juga ada, tapi proteksi kita cukup ketat lah. Kita bersyukur sampai sejauh ini belum ada yang kena. DDoS juga saya yakin. Yang banyak juga phishing Pak, phishing email. Itu cukup banyak, dan di kita misalnya kita melakukan phishing email testing itu di perusahaan kita lakukan 4 kali dalam setahun. Jadi itu tiap quarter kita harus lakukan, dan kita harus kirim reportnya ke Toyota. Dan awal-awal dulu beberapa tahun yang lalu waktu kita lakukan simulasi testing phishing, itu masih banyak yang klik karyawan kita, asal klik aja gitu. Semakin kesini semakin kecil, mungkin 1-2% sekarang yang masih ada yang tertarik untuk klik gitu phishing email. Dan yang terakhir menurut saya sih yang pernah kejadian di kita juga yang agak susah sebenarnya di protect dengan teknologi, social engineering Pak. Karena ini lebih ke people. Jadi pernah misalnya mungkin banyak juga perusahaan-perusahaan yang lain yang seolah-olah kita membuka rekrutmen, kemudian orang yang melamar itu diarahkan ke perusahaan tersebut untuk penipuan, harus beli tiket dari mereka segala macam. Itu pernah dengan membawa nama Toyota Astra Finance, mereka buka lowongan, bahkan mereka melakukannya dengan cukup canggih lah menurut saya. Mereka sampai telepon ke orang internal HR kita untuk bisa dapetin user ID, password untuk bisa masuk ke website job fair-nya kita gitu. Itu mereka lakukan. Atau yang baru-baru saja ini terjadi, mereka harus ada ulang tahun Toyota ke 100 tahun gitu. Padahal Toyota umurnya belum 100 tahun. Bagi-bagi hadiah gitu. Kemudian orang yang dapat itu nanti diminta untuk mengirim data-data tertentu, mereka ambil keuntungan dari situ. Jadi dari virus, malware, ransomware, DDoS, phishing email, dan yang terakhir social engineering, Pak. Yang agak susah karena lebih ke arah sisi manusia. Kita nggak bisa protect dari sisi teknologi itu, kesulitan itu. Makanya di kita itu karyawan setahun sekali minimal, mereka wajib ikut SANS training, security awareness training. Dan ada sertifikasinya, semua karyawan wajib, dan mereka lakukan itu secara e-learning, harus ikut trainingnya, kemudian ambil tesnya dan dapat sertifikasi. Tanpa itu mereka akan dapat penilaian yang kurang lah dari perusahaan. Itu Pak.
Baik, terima kasih Pak Abi, ini menarik sekali ya. Jadi kalau kita bicara semakin ke sini trennya semakin baru, tapi kita juga jangan lupa gitu bahwa kalau kita ngomong social engineering, phishing ini bukan sesuatu yang baru ya. Dan bahkan akhir-akhir ini semakin banyak orang melek teknologi, apalagi dengan kondisi working from home, semuanya pakai teknologi, mulai pakai Zoom, kemudian orang makin banyak pakai mobile phone. Masih aja Pak yang kecil gitu ya. Ada yang bilang, wah WA-nya, WhatsApp saya ke-hack. Sebenarnya itu kan sebenarnya bagian juga dari phishing ya. Ada yang bilang ngaku-ngaku voucher yang harus ada kode yang harus di-share karena salah kirim macam-macam. Dan saya setuju Pak, ini kita bicara mengenai awareness juga karena dari selain sistem kita juga harus perhatikan sebenarnya bagaimana kita mengantisipasi ini, kita melindungi, kita protect people kita supaya lebih aware terhadap isu-isu security sekarang ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi menurut saya mungkin kita bisa lanjutkan pertanyaan terakhir dari saya Pak sebelum kita masuk ke pertanyaan. Dari masing-masing nih, mungkin saya akan start dari Pak Kurniawan nih. Start dari Pak Kurniawan, kalau tadi sudah disebutkan ya, walaupun sebenarnya dari semua jawaban dan pertanyaan di awal sudah sedikit-sedikit ada jawaban untuk pertanyaan saya yang terakhir ini. Jadi tips-tips apa nih Pak yang bisa diberikan untuk menjaga keamanan ya dalam mengatasi serangan cyber? Ini kita bicara bukan hanya bisnis besar, gitu, bisnis skala kecil, menengah maupun besar. Semuanya pasti punya potensi terkena serangan cyber. Silakan Pak Kurniawan, boleh di-share tips-tips yang dari Fortinet ya Pak? Oke. Sebenarnya kalau tips sih sebenarnya saya biasa melakukan tips bukan sebagai Fortinet tapi lebih sebagai security consultant ya. Jadi in general sih kita mesti terus improve yang namanya people, process, dan teknologi. Jadi kita nggak bisa cuma rely sama teknologi aja, kita nggak bisa rely sama people aja, kita nggak bisa rely sama proses. Jadi tiga ini berkesinambungan, di mana harus selalu continue di-improve selama kita ingin memiliki suatu stronghold yang kuat untuk menangani serangan-serangan seperti tadi kayak DDoS, ransomware dan lain sebagainya. Itu satu ya. Jadi people, process, teknologi itu adalah tiga komponen yang basic yang harus terus diimprove dari tahun ke tahun dengan atau mungkin secara periodik dengan melakukan tadi seperti Pak Abidin sampaikan yang namanya security awareness training itu sangat perlu sekali. Itu satu. Terus kemudian yang kedua biasanya di company atau baik yang mungkin medium ke large enterprise gitu ya, biasanya ada sesuatu yang bisa di-follow sebagai standar untuk melakukan risk assessment atau mendevelop yang namanya security architecture. Nah, contohnya bisa mengacu pada standar-standar yang global seperti misalnya ISO 27001 atau mungkin yang lebih general lagi NIST atau mungkin yang berhubungan dengan financial industry ada PCI DSS. Nah, itu salah satu guidance yang mungkin bisa dijadikan acuan sehingga ketika kita mendevelop soal security architecture itu bukan sembarangan gitu, tapi ada sesuatu yang dijadikan acuan. Terus kemudian yang ketiga adalah sekarang bisa dibilang network itu flat. Sejak dunia itu makin go digital, bisa dibilang serangan itu bisa masuk dari mana aja, bisa dari internal, eksternal, even dari bisnis partner atau dari manapun. Jadi kita perlu memastikan security itu perlu dilakukan di semua edges, semua corner, semua pintu masuk. Jadi konsep zero trust itu harus diterapkan di era digital saat ini. Yang keempat, yang basic dan perlu dilakukan itu adalah, tapi sangat susah karena mungkin dengan kesibukan kita sehari-hari itu adalah make sure semua sistem yang kita miliki itu up to date. Jadi supaya bisa nge-patch vulnerability, even di sisi klien, di sisi server, di sisi aplikasi, di sisi perangkat teknologi yang dimiliki, itu harus up to date. Karena ada reason kenapa sistem itu harus di-update, pasti ada vulnerability yang mereka temukan dan mereka mau close. Gitu ya. Terus kemudian yang kelima adalah bagaimana bisa meleverage cloud scrubbing center untuk melakukan clean pipe service. Karena yang namanya DDoS, mungkin di on-premise bisa dilakukan DDoS gitu ya, DDoS protection. Tapi ketika DDoS itu sudah terjadi, mungkin aplikasi atau service-nya kalau di internal tidak mati, karena mungkin sudah ada penanganan DDoS di sisi gateway-nya service tersebut. Tapi bisa jadi pipanya yang untuk akses ke aplikasi tersebut, itu yang sudah saturated atau penuh. Jadi itu perlu dipertimbangkan dengan banyaknya tren DDoS yang terus ada, semakin gampang, semakin murah juga, karena kita bisa melihat juga trennya
Even sekarang DDoS dilancarkan bukan cuma dari IoT device, tapi dari penyedia cloud service juga. Itu sudah diserviskan ya sama para cybercrime. Kalau bisa di search kata kuncinya namanya DDoS for hire service. Itu even with $30 itu dia bisa launch multiple attack within a month, and the traffic can be up to 50 gigabit per second. Jadi it's quite cheap lah ya, $30 sebulan bisa beberapa kali launch, dan itu bisa buat attack company yang mereka memang mau targetkan gitu ya. Kemudian yang terakhir yang berhubungan dengan pandemik, banyaknya remote worker, orang bisa akses dari mana aja, even internal employee gitu ya. Mungkin bisa dengan cara mengavoid public connectivity atau unsecure wireless connection. Karena bisa jadi wireless connection yang di-provide for free itu memang bisa untuk internetan, tapi bisa ada man in the middle attack-nya in between yang bisa mencuri data atau traffic yang sedang terjadi antara klien dengan application yang kita akses. Mungkin itu tips dari saya. Terima kasih Pak Nice, Kurniawan ini panjangnya. Sorry Yes. for the disruption. We have, I think we have around 10 minutes, and then we have a couple of questions in the chat box. If you look, click, it would be great if you can quickly run through. Okay. Sorry for the Thank you. rush. No worries, Jessie. So thank you for the reminder. So let me just summarize before we enter the questions. Jadi Pak, mungkin saya bisa summarize ya. Mohon maaf nih Pak Abi dan Pak Ega, tapi kita nanti bisa arahkan dari pertanyaan. Terima kasih banget, terutama tadi dari tips-tips, dan juga kalau bisa saya summarize sedikit kayak go digital ya Pak, keep up the pace, kompetitif, karena kita kayak kejar-kejaran gitu, security dengan penjahat, security penjahat, sama-sama gitu aja. Kita ngomong virus, antivirus, kita lomba-lomba terus ya. Tadi banyak juga tips mulai dari improve people, process technology, kemudian kita ngomong ke ini ya, risk assessment, kemudian kita ngomong zero trust, cover security dari semua sisi, pastikan semua sistem up to date, leverage scrubbing center, bahkan kita harus coba mungkin awareness-nya akan berkaitan dengan remote worker yang sekarang kerja dari rumah, bagaimana mereka akses sistem ya, jadi avoid public connectivity. Jadi ini banyak sekali ide-ide yang bagus Pak, tapi kalau bisa mungkin ada juga ini ya, tadi kayak fakta serangan ini sangat mudah dijalankan dan juga cukup murah gitu. Kalau kita lihat tadi ada DDoS hire as a service. Tapi semoga ini tidak memberikan ide buat teman-teman yang ada di sini semua ya. Saya yakin semua di sini yang hadir adalah orang-orang baik. jadi tidak akan melakukan ini ya cyber attack. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Pak Niko dari Metro TV. Pertanyaannya adalah bagaimana pihak finance dalam menangani pencurian data. Nah, yang sering terjadi di Indonesia tadi saya dengar dari Pak Ega ada upaya untuk manipulasi data. Mungkin dari Pak Ega bisa bantu jawab, Pak. Kira-kira bagaimana sih pihak dari finance ya? Kalau terjadi pencurian data, penanganannya seperti apa sih biasanya? Kan ini pasti tiap company berbeda. Mungkin dari Pak Ega bisa start dulu. Oke, tentu untuk berbicara tentang pencurian data pasti kita bicara tentang how to prevent it gitu kan. Kita mencegah dulu gimana caranya biar tidak tercuri. Tentu misal bisa tadi udah disebut juga sama Pak Kurniawan itu ngikutin standar PCI DSS mungkin gitu. Jadi contoh untuk misal data kartu kredit gitu, kita harus ikutin enkripsinya dan secure storage-nya dari PCI DSS, compliance dan segala macam, kita harus ikutin itu agar misalkan pun tercuri, yang tercuri adalah data encrypted, jadi tidak plain, gampangnya sih begitu. Kemudian ya pasti untuk user password dan segala macam, kredensial ke bank, itu semua kita encrypt dan enkripsinya menggunakan standar yang sudah ada dan ditetapkan gitu sih Pak. Kalau dari Vice sendiri kebetulan juga seperti itu. Oke, kalau ini kan pertanyaannya tadi itu sebenarnya lebih ke pencegahan Pak ya, tapi mungkin kalau sudah kejadian biasanya seperti apa sih penanganannya Pak? Oke, kebetulan memang alhamdulillah sampai sekarang belum pernah untuk kantor saya sendiri gitu. Belum tahu juga sih kalau misalkan pun kejadian, mungkin ya akan dilakukan pengusutan dan tindak hukum, akan kita selidiki bisa melalui forensik data atau sebagainya, tentu akan dibawa ke jalur hukum yang berlaku sih Pak, pasti begitu. Baik. Kalau dari Pak Abi mungkin ada ini tanggapan Pak mengenai bagaimana pencegahan
dan juga bagaimana penanganan ketika sudah terjadi pencurian data ini. Jadi saya sekaligus memfasilitasi untuk pertanyaan dari Pak Ganang dari media, Pak ya. Karena kurang lebih pertanyaannya sama, bagaimana perusahaan menangani jika terjadi pencurian data, dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencegah, dan itu seharusnya terjawab sih Pak. Silakan Pak Abi. Ya Pak, memang kalau kita bicara mengenai data ya, terutama data yang berharga, kan ada istilah sekarang, data is the new oil. Dan kebetulan data kami, menurut kami sih cukup berharga ya, karena orang-orang yang kredit mobil Toyota, kredit mobil Lexus, itu punya financial capability yang cukup bagus, yang kalau sampai datanya bocor, ada konsekuensi buat kita, konsekuensi bisnis maupun konsekuensi hukum. Jadi kita benar-benar proteksi itu Pak. Proteksinya tadi mungkin sudah ada tadi, proteksi kan ada dua, ada pencurian dari luar, ada pencurian dari dalam. Yang paling sulit sebenarnya adalah pencurian dari dalam, bukan pencurian dari luar. Karena pencurian dari luar, kita punya banyak tools untuk kita memproteksi itu. Tapi pencurian dari dalam itu yang sangat sulit. Kita bersyukur alhamdulillah sampai hari ini belum pernah kejadian. Tapi kalau sampai kejadian pun, kita punya satu tim yang kita sebut dengan namanya SIRT, Pak. Security Incident Response Team. Jadi ada organisasinya di perusahaan kami. Dan SIRT ini itu dari high level top management sampai ke tim technical, melibatkan orang legal, orang bisnis, orang dari corporate communication. Jadi kita beberapa kali melakukan simulasi, setahun kita melakukan minimal 1 kali, skenario-nya biasanya datang dari parent company kita, dari Toyota, kita nggak tahu skenario-nya. Mereka kirim skenario-nya, kita lakukan tes, lakukan simulasi, kemudian biasanya ada dari risk management yang melakukan observasi. Salah satu yang skenario yang sering juga muncul adalah pencurian data dari internal. Nah, bagaimana kita bereaksi? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya bagaimana kita melakukan containment terhadap kerusakan yang terjadi. Kita harus lakukan containment. Kemudian juga bagaimana kita berkoordinasi dengan misalnya cyber police untuk melaporkan kejadian ini. Bagaimana kita juga sudah menyiapkan Pak public statement. Jadi orang dari corporate communication kalau ada kejadian, mereka udah nggak pusing tuh. Karena ada public statement yang tinggal dibacakan itu untuk ke media. Dan beberapa hal, termasuk juga orang legal kita sudah punya, mereka juga ada pelajari mengenai cyber security crime, mereka pelajari juga mengenai undang-undang ITE, mereka sudah tahu tuh, kalau ada kejadian ini apa yang harus dilakukan. Termasuk di kami juga Pak, di peraturan perusahaan kami, salah satunya mensyaratkan, mencantumkan bahwa pencurian data itu masuk kejahatan, yang ada konsekuensi hukum terhadap karyawan kalau melakukan itu. Rasanya itu sih Pak, tapi mudah-mudahan nggak kejadian ya Pak ya. Itu hanya simulasi aja yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Abi. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari Pak Eka dan Pak Abi tadi, ada beberapa contoh ya, enkripsi data, kemudian bahkan memang kita selalu tahu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Dan ini yang menarik karena kita lihat pencurian bukan dari luar, tapi juga dari dalam. Dan ini menarik juga Pak, karena ada tim khusus Special Force yang melakukan simulasi, dan sampai sekarang memang tidak kejadian, tapi harusnya bisa kita antisipasi kalau memang terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan. Apa yang menarik Pak, dalam waktu gimana Pak? Pencurian data itu dilakukan oleh partner atau vendor kami. Jadi misalnya kita melakukan printing dokumen, itu dilakukan oleh vendor misalnya untuk mengirim statement hutang karya ke customer. Itu pernah kejadian simulasinya, yang melakukan pencurian itu adalah salah satu partner itu. Itu apa yang harus kita lakukan? Itu juga penting tuh. Jadi tidak melulu hanya dari internal kita, tapi bisa juga dari partner-partner kami. Makanya semua partner kami itu ada security statement yang harus dipenuhi, ada security standard yang harus dipenuhi. Kalau nggak bisa bekerja sama dengan kami. Ya, baik. Dan saya rasa ini akan mengacu tadi ke poin ketiga dari Pak Kurniawan yang mengenai zero trust. Jadi kita cover semua dari semua sisi gitu, jangan sampai kecolongan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Abi. Pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari Pak Hadi Kurniawan dari Serba Mulia. Pertanyaannya adalah roadmap untuk IT security yang paling efektif dan efisien itu seperti apa? Ini saya akan serahkan ke Pak Kurniawan, bukan karena kesamaan nama Pak ya, tapi mungkin Pak Kurniawan belum kebagian nih untuk bisa menjawab pertanyaan. Silakan Pak. Jadi pertanyaan kembali ya, roadmap untuk IT security yang paling efektif dan efisien. Silakan Pak. Oke, jadi roadmap untuk IT security yang paling efektif dan efisien itu sebenarnya kita kembali lagi mengacu kepada standar atau regulation yang ditetapkan gitu ya, balik-balik lagi ke situ. Makanya tadi saya sampaikan di masalah tips untuk mengacu kepada suatu compliance atau standar itu sangat penting sekali. Nah, jadi kalau dari semua compliance yang saya pernah baca atau regulation, itu kata kuncinya adalah defense in depth. Jadi roadmap-nya itu adalah ketika mau melakukan
planning atau implementing security architecture itu harus mengacu kepada defense in depth. Apa itu defense in depth? Itu adalah melakukan proteksi berlayer-layer. Jadi kalau bisa saya ibaratkan itu adalah kayak misalnya kita sebagai orang di rumah, terus kemudian sebelum ada tamu yang bisa masuk ke dalam rumah kita, itu di depan mungkin dicek dulu oleh satpam, habis satpam mungkin ada ada penjaga hewannya gitu, terus kemudian ada lagi fingerprint-nya. Jadi berlapis-lapis sehingga memastikan bahwa ketika semua layer security ini sudah dilewati, ini benar-benar orang yang legitimate, orang yang memang boleh masuk. Jadi dengan mekanisme defense in depth ini, roadmap security itu akan lebih baik. Sama yang perlu dilakukan juga itu adalah mengenai continuous assessment. Jadi bukan berarti udah punya defense in depth, habis itu udah merasa aman. Semuanya itu tetap mesti di-continue. Contoh, misalnya tadi saya balik lagi ke konsep tempat rumah, misalnya satpamnya harus di-training, harus diajarin lagi, di-update. Tadi mungkin Pak Abidin sudah mengatakan berkali-kali bahwa awareness training mengenai security itu penting karena human is the weakest link. Jadi itu mesti terus diterapkan. Jadi itu mungkin respon dari saya, Pak Arthur. Baik. Dan saya lihat waktu kita sudah semakin tipis nih Pak ya. Jadi mungkin kalau dari Pak Ega atau Pak Abi mau sedikit menambahkan mengenai roadmap ini sebelum kita akhiri sesi kita. Silakan saya lemparkan. Mungkin dari saya masalah security ini kan masalah kita bersama sebenarnya. Dan security itu selalu terbalik dengan kenyamanan. Pengen semakin secure pasti kenyamanannya berkurang. Kalau kita ke bandara gitu, bandaranya pengen semakin secure, pasti kita harus di X-ray, kita mungkin harus di segala macam gitu. Jadi memang kita harus mengorbankan rasa kenyamanan kita. Tapi itu menurut saya sih worth it gitu. Karena jangan sampai ada istilahnya itu from hero to zero. Apa maksudnya? Bisa jadi misalnya 20 years reputation kita can be destroyed by 20 minutes of cyber attack gitu. Jadi worth it untuk kita perjuangkan dan worth it untuk kita perbaiki. Kita di Astra Finance juga sekarang di samping kita menerapkan dari NIST, kita juga sekarang dalam proses untuk sertifikasi ISO 27001. Mudah-mudahan beberapa bulan lagi kita sudah mendapatkan sertifikasi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pak Ega, ada yang mau ditambahkan sedikit mungkin terkait dengan contohnya tadi ya, IT security roadmap? Ya, overall udah diwakilkan sih oleh Pak Kurniawan sama Pak Abidin. Ya intinya sih hampir sama, semakin balik lagi ke perusahaan itu sendiri, semakin besar perusahaannya tentu serangan akan semakin besar juga sih Pak. Itu yang paling mendasar kalau menurut saya sih begitu. Baik, terima kasih Pak Ega. Jadi kalau saya kembali bisa summary dari sesi roundtable kita siang hari ini ya, kita sudah belajar mengenai top threat atau ancaman yang paling sering terjadi akhir-akhir ini. Bahkan kita dapat dari ini nih, dari bincang-bincang kita siang ini juga kita dapat info tambahan menarik Pak ya. Contohnya ancaman itu bukan hanya dari eksternal, internal. Dan tadi bisa dibilang orang-orang Indonesia pun gitu ya, kalau kita bicara spesifik DDoS, nggak kalah jago gitu dengan yang di luar sana. Dan juga tadi sudah sempat disebutkan beberapa tips dari terima kasih Pak Ega, Pak Abi, dan Pak Kurniawan. Ini tips-tipsnya yang luar biasa nih. Semoga mungkin kepikiran, mungkin tipsnya biasa-biasa aja. Tapi menurut saya ini semua mengingatkan kembali apakah memang benar kita sudah menjalankan sesuai dengan standar atau yang ini ya ketentuan yang sudah berlaku di perusahaan masing-masing. Apalagi kalau ini menyangkut dengan brand reputation ya. Kita ngomong brand reputation yang sangat berimpact sekali ke bisnis yang kita jalankan. Dan tentunya apa sih yang bisa dari Alibaba Cloud bisa bantu gitu ya. Tadi sempat disebutkan ada leverage trading center, bahkan kita ngomong DDoS, kemudian ada layanan-layanan juga dari Alibaba yang sebenarnya bisa digunakan untuk bisa membantu teman-teman sekalian di sini untuk memproteksi ya, meningkatkan juga cyber security-nya di company masing-masing. Jadi saya rasa cukup sekian dan ini sangat semoga bermanfaat bagi kita semua pagi hari ini, dan terima kasih kembali ke Pak Ega, Pak Abi, dan juga Pak Kurniawan telah berkontribusi dengan menjawab pertanyaan dan memberikan banyak informasi lagi Pak ya terkait dengan cyber security. So without further ado, Jesse, I think this session has over. I think we have also responded to every questions that we have right now. So I would like to give the spotlight back to you. Thank you, Jesse.